5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kamu telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Akan tetapi ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-citamu. Apapun cita-citamu, kamu perlu mempersiapkannya dari sekarang. Simaklah cerita tentang seorang anak berbakat yang harus berjuang keras di masa mudanya. Siapa anak muda tersebut adik-adik? Nah, ini adalah orangnya. Siapa ya ini ya? Lalu apa cita-citanya? Nah, ini adik-adik. Chan Ho Pasirwa, kisah pianis cilik Indonesia untuk ajang internasional. Seorang bocah yang belum genap berumur 3 tahun menangis sambil mengguling-gulingkan badannya di tengah pasar karena permintaannya tidak dipenuhi ibunya. Sang anak sangat ingin memiliki harmonika mainan. Sang ibunda akhirnya memenuhi permintaan anaknya hanya agar dia segera berhenti menangis. Harmonika mainan ini menjadi sahabat akrab anak balita tersebut di rumah setiap harinya. Tidak hanya itu, anak tersebut akan sangat serius menyaksikan acara musik yang sedang ditayangkan di televisi. Bahkan matanya tampak melotot dan berdiri sangat dekat dengan layar televisi bila melihat pemain piano atau keyboard yang sedang beraksi. Belakangan anak ini harus menempuh ke sebuah kota lain yang berjarak 140 km dari kota kelahirannya agar bisa bermain piano. Hal itu karena di kotanya tidak ada piano. Itulah sepenggal kisah Chan Ho Pasirwa, pianis cilik asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang akan mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Chan Ho sebentar lagi akan berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan atau World Championship Performing Art ya 2016 di Long Beach, California, Amerika Serikat pada tanggal 7 sampai 19 Juli tahun 2016. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, bocah bernama lengkap Yohanes de Capestrano Jambru Pasirwa itu menggebrak Jakarta. Nah, Chan Ho ini ya mempertontonkan kebolehannya dalam memainkan komposisi karya para pemusik klasik dunia seperti Musro di Hotel Borobudur, Jakarta. Diambil dari nasional.kompas.com. Itu tadi ya kisah tentang Chan Ho, si pianis cilik yang berlaga di internasional adik-adik. Wow, sangat membanggakan sekali ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bakat apakah yang dimiliki oleh Chan Ho? Bakat yang dimiliki oleh Chan Ho itu adalah bakat bermain piano. Lalu bagaimana usahanya untuk mencapai cita-citanya tadi? Nah usahanya adalah mewujudkan cita-citanya itu dengan menempuh jarak 140 km agar bisa bermain piano. Harus ke kota lain supaya bisa bermain piano. Wah luar biasa sekali adik-adik ya, betapa dia gigih dan semangatnya untuk bisa bermain piano.
Prestasi apa saja yang telah diraih Chan Ho? Nah, prestasi yang pernah diraih Chan Ho adalah mempertontonkan kebolehannya memainkan komposisi karya para pemusik klasik dunia di Musro Hotel Borobudur, Jakarta. Bahkan dia akan pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti lomba internasional. Deskripsikan sosok Chan Ho dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Menurut adik-adik, Chan Ho itu anak yang bagaimana? Nah, menurut Kak Citra, Chan Ho ini ingin menjadi pemain piano dengan kegigihannya itu. Chan Ho mewujudkan impiannya. Nah, Chan Ho, pianis cilik asal ND, akan berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan tahun 2016 di Long Beach, California, Amerika Serikat. Nah, sebelum mengikuti kejuaraan ini, Chan Ho mempertontonkan kebolehannya di Hotel Borobudur. Dan ternyata Chan Ho ini orangnya gigih, tidak pernah menyerah, dia pantang menyerah adik-adik ya. Dia semangat untuk berlatih, lalu dia bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai puisi. Coba adik-adik kalian mendeklamasikan salah satu puisi yang kalian sukai. Nah, kalian kan sudah belajar ya bagaimana mendeklamasikan puisi itu harus memperhatikan lafal, memperhatikan intonasi, lalu memperhatikan ekspresi juga saat kita membaca. Pastikan puisimu itu kalau kalian mau menulis puisinya tuh terdiri paling sedikit 2 bait. Nah, pelajari dulu puisinya, pahami isinya, lalu kalian tentukan, oh puisi ini tuh ekspresi wajahnya harus bagaimana. Lalu pelajari juga rima dan irama puisi untuk menentukan jeda dan tekanan. Sudah kita pelajari sebelumnya tentang jeda dan tekanan. Lalu hafalkan puisi itu baris per baris, karena namanya mendeklamasikan itu kan bukan membaca adik-adik. Kalau membaca kan pakai teks, kalau mendeklamasikan itu berarti kita tidak memakai teks. Jadi puisinya sudah menjadi hafalan kita. Nah, deklamasikan beberapa kali untuk memastikan pelafalan, jeda dan tekanannya itu tepat. Nah, pastikan juga ekspresi wajahmu itu sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Kalian bisa mendeklamasikan puisi kalian di depan kelas kalian atau di depan keluarga kalian. Coba ya adik-adik ya, karena kita kan selama subtema ini sudah belajar mendeklamasikan puisi. Melakukan kegiatan seni itu memang menyenangkan adik-adik. Kegiatan kesenian membantu kita untuk mengekspresikan perasaan terhadap peristiwa di sekitar kita. Nah, selain seni sastra, seni rupa merupakan salah satu seni yang membantu kita untuk menuangkan gagasan ke dalam bentuk dan bahan yang berbeda. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai montase dan kolase. Sekarang kita akan belajar tentang mozaik. Nah, mozaik itu hampir mirip dengan kolase dan montase, tetapi berbeda adik-adik. Nah, ini adalah contoh mozaik. Jadi mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongannya ya. Lalu potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Nah, kepingan benda-benda itu contohnya adalah kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Untuk membuat garis yang membatasi ruangan atau bidang digunakan tempelan-tempelan yang berbeda warnanya. Ini adalah contoh mozaik. Jadi mozaik ini itu berasal dari kepingan-kepingan yang memang sengaja dipotong-potong. Ini kan memakai kertas, contoh dari Kak Citra. Bisa juga memakai pecahan keramik adik-adik. Potongan kaca pun juga bisa. Nah, ini karya mozaik. Nah, mozaik ini dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya itu lembaran atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar sehingga akan membentuk sebuah gambar. Adik-adik bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Langkah-langkahnya membuat mozaik itu kalian siapkan dulu alat dan bahannya.
Contohnya di sini ada kertas origami atau kertas koran atau majalah bekas, dan biji-bijian juga bisa. Lem, pensil, penghapus, lalu kertas gambar, gunting atau pelubang kertas. Nah, buatlah sketsanya dulu atau gambar polanya dulu di buku gambar sesuai keinginan kalian. Contohnya di sini adalah gambar bunga adik-adik. Nah, setelah itu potonglah kertas tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Kertas lipat tadi kamu potong menjadi kecil-kecil, kemudian tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan tadi pada sketsa atau gambar pola tadi. Ya, kalian bisa menggunakan alat bantu berupa jarum atau benda runcing lainnya. Tutupilah pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginanmu. Bisa seperti ini ya adik-adik ya. Kalian bisa guntingi kertasnya atau pakai pelubang kertas itu juga bisa adik-adik. Nanti kertasnya akan berbentuk lingkaran-lingkaran kecil, itu juga bisa. Tinggal kalian tempel-tempelkan saja. Nah, itu tadi cara membuat mozaik yang bisa kalian praktekkan di rumah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.